saya juga untuk saya share di sini sesuai dengan judul yang kemarin mengenai kapitalisme tanpa etika. Saya bukan tidak mempelajari secara langsung Marx karena David Harvey ini adalah seorang Marxis. Jadi saya mempelajari Marx melalui Harvey. Tapi mau nggak mau akhirnya baca juga itu Marx dan bisa bertahan 5 halaman baca buku Kapital tuh hebat kalau saya pikir. Biasanya sudah langsung ketiduran saya itu 10 halaman, 5 halaman baca Marx. Tapi saya kemudian dikasih lihat bukunya Romo Magnis yang tebel dicoret-coret semua buku Das Kapital sampai dia hafal. Jadi saya kagum juga ada orang yang bisa membaca Das Kapital sampai ke huruf-huruf detailnya. Jadi ini sebuah luar biasa. Jadi saya jadi terpacu membaca dengan susah payah, struggling dan mencoba memahami pemikiran ini. Jadi saya ini izin bisa share screen ya, Mas Edward Bisa, ya. Mas. Saya coba Bisa, Pak. mudah-mudahan bisa. Supaya nggak kelihatan muka saya terus, jadi lebih baik kita bagi-bagi dengan slides. Ada waktu saya berapa menit, Pak Mas Edward? 30 sampai 45, Pak. Bentar aja lah, karena nggak terlalu banyak juga. Mudah-mudahan. Jadi ini judulnya Kapitalisme Tanpa Etika, sebenarnya lebih menyoroti kepada pemikiran David Harvey yang menggunakan pisau analisis dari Karl Marx. Jadi sekarang ini memang kapitalisme ini sudah sangat menarik sekali. Pemikiran Marx tadi disampaikan oleh Mas Edward, bagaimana ramalan Marx kok belum terbukti gitu kan, padahal sudah lebih dari berapa 100 tahun lebih kan ramalan bahwa kapitalisme akan runtuh, ini kok belum terbukti gitu. Nah, ternyata banyak sekali perkembangan dinamika yang membuat kapitalisme tetap bertahan bahkan semakin kuat. Nah, apakah seperti itu ramalannya? Nah, ini Harvey mencoba menganalisis hal-hal itu. Ada 3 hal yang saya mau share pada hari ini. Pertama adalah tentang kapitalisme itu sendiri. Sebelum kita membahas etika di kapitalisme, kita membahas pertama adalah kapitalisme itu sendiri dan munculnya ketidakpuasan global. Dan yang kedua, saya mau share di sini adalah sebenarnya ramalan dari Marx mengenai keruntuhan kapitalisme itu didasari oleh internal contradiction yang dikandungnya. Sebenarnya itu kan sudah diramalkan oleh Marx. Nah, di Harvey memperdalam internal tradisi untuk menunjukkan bagaimana internal contradiction dari kapital ini sekarang sudah semakin membahayakan keberlangsungan kapitalisme dan kehidupan masyarakat lah, intinya seperti itu. Dan ketiga, saya share bagaimana, lalu apa solusinya? Bagaimana menyelamatkan kehidupan global ini dan masa depan kapitalisme. Nah, Harvey mencoba memasukkan unsur etika, apakah itu berhasil atau bukan, karena pembahasan dan kapitalisme ini pembahasan yang klise menurut saya, karena tidak beranjak jauh sejak abad 18 hingga sekarang. Jadi kita akan coba lihat nanti bagaimana pembahasan mengenai kapitalisme ini. Pertama yang sering diangkat oleh Harvey adalah, dan kita juga mungkin melihat semenjak 2008, semenjak krisis global yang terjadi, ini kita hampir setiap hari melihat dunia ini diwarnai oleh demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di mana-mana. Kalau teman-teman lihat CNN atau berita Al Jazeera atau apa semua BBC, TV-TV selalu diwarnai oleh demonstrasi dan unjuk rasa. Ya nggak ngelihat TV lokal, tapi coba lihat sekali-kali sering-sering TV internasional itu, dan isinya adalah unjuk rasa dari Santiago, Beirut, Paris, Bolivia, berputar terus sampai Shanghai, sampai di Asia, Thailand, semuanya isinya adalah demonstrasi dan unjuk rasa. Dan bahkan ada gerakan yang namanya gerakan Occupy Wall Street, Occupy pusat-pusat final. Jadi mereka menduduki, kemudian mencoba memprotes gerak kapitalisme. Nah, kalau Harvey mengatakan ini, kalau ada alien datang ke dunia sekarang terus melihat orang-orang di bumi ini, kenapa terjadi demo dan keresahan di mana-mana gitu, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Nah, menurut dia ada sesuatu yang tidak beres. 2020 terjadi pandemi COVID, menambah lagi deretan ketidakpuasan.
masyarakat diwarnai kekecewaan, tidak sabar dan gampang marah masyarakat. Itu kan kemarin rame tuh, di viral tuh, ibu-ibu marah aja sampai mau mudik marah, sini marah gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa juga menyalahkan orang marah-marah. Mungkin itu adalah gambaran kekecewaan, perasaan marah, lelah gitu ya. Kita tuh semua lelah dengan pandemi, kita lelah dengan kondisi, kemudian pengen marah, ada yang bisa nahan tapi ada yang enggak gitu ya. Itulah terjadi kemarin yang viral di mana-mana. Ini salah satu contoh aja bahwa kemarahan tuh ada di mana-mana. Orang ingin marah. Nah, hal yang juga memicu ketidakpuasan adalah sebuah realita bahwa ekonomi yang dulu konon dijanjikan membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat, ternyata tidak bisa memenuhi janji-janji itu gitu kan. Khususnya bagi sebagian besar orang dirasakan yang terjadi ini justru memberikan kesejahteraan kepada orang-orang kaya gitu, kepada sebagian besar, khususnya crazy rich. Ini ditambah dengan era medsos ini, orang crazy rich itu semakin kelihatan di mana-mana dan kita senang sekali melihat gitu kan. Waduh, beli naik pesawat, waduh naik pesawat pribadi, naik yacht pribadi, naik mobil mewah harga miliaran. Jadi kemudian buat sebagian besar masyarakat dunia ini adalah sebuah kenapa ini terjadi gitu kan? Kenapa ini seperti ini gitu kan? Nah, ini yang kemudian memicu juga ketidakpuasan. Jadi perasaan ini menjadi umum dan menjadi sistemik di beberapa negara. Jadi kalau kita lihat awal mulanya biasanya demo-demo keresahan itu hal-hal sepele kan, naikkan harga transportasi, kenaikan harga makanan, perumahan muncul, tapi kemudian menyebar dan kemudian dibumbui lagi oleh sosial media. Kita lihat ada Black Lives Matter, kita kasus George Floyd, semua itu adalah sebuah keresahan-keresahan yang kemudian berubah menjadi kerusuhan dan diskonten ya, ketidakpuasan di mana-mana. Nah, David Harvey ini dia adalah seorang ilmuwan geografi yang juga seorang neo-Marxis yang tadi saya ceritakan, melihat masalah utama dunia global saat ini adalah yang dia lihat akar root cause dari semua yang terjadi ini adalah ketimpangan yang tidak bisa ditolerir lagi. Serta masalah-masalah degradasi, iklim, lingkungan, ini ada masalah mendasar. Jadi pendapat dia di banyak buku-buku dan publikasinya adalah akar masalah itu adalah kapitalisme sekarang ini, termasuk di dalamnya salah satu cabang atau proyek dari kapitalisme yaitu neoliberalisme. Nah, hari ini saya akan membahas masalah ini dari lensanya David Harvey ya. Jadi ini karena ini pembahasan filsafat akademis, saya akan membawa dari tokoh ini David Harvey. Kemudian kita lihat bagaimana cara pikir dia melihat masalah kapitalisme global saat ini. Nah, David Harvey ini masih hidup sekarang. Yang menarik dari dia adalah karena dia masih hidup sehingga pemikirannya terus dinamis dan bergerak. Sehingga ketika saya tulis disertasi mengenai Harvey ini saya memotret sampai dengan 2017 publikasinya. Sehingga kalau dia berkembang lagi nanti tentu kita perlu menyesuaikan juga. Jadi dia lahir tahun 35 di Inggris. Dia sebenarnya dia bukan seorang filsuf. Banyak teman-teman di sini ada juga yang ketika mengambil ini ke almarhum Dr. Heri Priyono, dia nih bukan filsuf gitu. Kenapa kamu ambil? Tapi kalau saya justru diusulkan mengambil dia karena mengambil tokoh ini karena nanti di sini kamu bisa merefer kepada bagaimana dia memasukkan, karena dia geografi, dia memasukkan unsur-unsur ruang dari pemikiran Karl Marx. Jadi dia mendekonstruksi pemikiran Marx. Jadi dia sekarang akademis kenamaan di bidang geografi perkotaan, subdisiplin ilmu geografi tentang studi-studi proses urban. Nah, David Harvey ini mendalami pemikiran Karl Marx dan dengan latar belakang itu dia memahami perilaku modal dan kapitalisme yang menurutnya menyimpan permasalahan. Jadi yang dia gunakan adalah psikoanalisis Marx untuk membedah masalah-masalah tadi. Mohon maaf, Pak Yunan. Ya, ya, halo. Suaranya Tes. terganggu, Pak. Kresek-kresek ya. Ini kedengeran? Jelas ya? Iya. Ya, baik. Jadi kemudian dia juga mendirikan Marx Project untuk menghidupkan pemikiran Marx melalui YouTube dan juga podcast Anti Kapitalis Chronicle. Jadi kalau tadi kita kembali ke tadi, jadi pemikiran dia mencoba melihat bahwa ketidakpuasan global yang terjadi di mana-mana ini akarnya adalah kapitalisme. Nah, dari situ dia ingin mencoba masuk
membahas bagaimana kapitalisme itu sendiri menyebabkan diskonten secara global. Harvey mencoba mendekonstruksi pemikiran Marx. Prinsipnya kapitalisme itu bergeraknya lah seperti ini. Ini saya sampaikan, tapi ini penting sekali untuk kita memahami bagaimana kapitalisme itu bergerak dan berputar. Jadi prinsip dasar kapitalisme itu adalah pertumbuhan dan akumulasi kekayaan. Nah, kalau kapitalis itu harus tumbuh terus, intinya seperti itu. Dan Marx memulai kalau berita kalau kita lihat di The Capital, Das Kapital, dia tidak memulai dari struggle, dia tidak mulai dari uang, dia memulainya dari commodities. Jadi kalau kita berangkat dari yang bawah itu, commodities, itu seorang kapitalis akan memulai harinya untuk membuat commodities. Dia mendapatkan tenaga buruh, kemudian alat means of production, alat-alat faktor-faktor produksi untuk memproduksi komoditas itu. Jadi dia memberi nilai lebih seperti dia membuat baju, dia membuat sepatu, dia membuat handphone, nah sehingga menjadi komoditi. Komoditi itu akan direalisasikan dalam bentuk uang, kan nanti dia jual. Nah keuntungan sebagian dia buat pakai bayar wage, upah buruhnya untuk memperluas means of production-nya, dibeli untuk membeli mesin baru, beli lahan baru, dan kemudian sebagian dia ambil untuk keuntungan. Jadi profit, dia ambil profit, dan juga dia untuk bayar pajak untuk dan lain-lainnya gitu loh. Dan dia akan balik lagi, uangnya itu akan kembali lagi untuk memulai lagi proses itu. Dan ini flow ini bergerak terus-menerus seperti air yang dari laut kembali lagi ke laut. Value ini terus bergerak. Dan untuk menggerakkan ini membutuhkan consumer effective demand yang di atas itu. Dan demand itu harus digerakkan oleh keinginan, kebutuhan, dan desire. Jadi kapitalis harus menciptakan desire. Jadi bukan hanya kebutuhan keinginan kan. Jadi kalau ada handphone, kemudian layarnya ditambah lebih tajam, sebenarnya nggak perlu gitu kan. Tapi harus di-create itu. Karena kalau enggak nanti selesai. Jadi nggak bisa kita hanya memproduksi barang, selesai, laku hari ini, itu selesai. Tidak ada namanya low coercive competition yang membuat dia harus berkompetisi. Kalau enggak dia kembangkan, dia akan terhempas dari perdagangan. Nah, kalau dia berputar-putar terus, lama-lama kan akan mentok juga kan. Akhirnya dia, misalkan dia di satu daerah, sudah penuh, sudah untung, dia tidak bisa, dia harus mengembangkan usahanya. Sehingga dia kemudian bergerak, menambah cabang atau menambah pabrik baru. Nah, Marx meramalkan akan terjadi overproduction dan penindasan buruh di sini kan. Tetapi kemudian Harvey adalah unsur ruang. Sebenarnya dalam Komunis Manifesto di tahun 1848, Marx dan Engels sudah mengungkapkan hal ini. Jadi untuk bisa bertumbuh, dia nggak bisa berhenti di satu tempat saja. Untuk berakumulasi, lama-lama saturated kan di satu daerah itu kan. Dia harus bergerak. Disinilah kemudian kapitalis harus menguasai ruang. Jadi dia harus bergerak ke daerah-daerah lain untuk dapat terus tumbuh. Jadi Marx dan Engels mengatakan industri nasional kokoh yang sudah hancur atau perlahan menuju hancuran. Mereka tersingkir oleh industri baru yang perkenalannya menjadi pertanyaan hidup dan mati bagi semua negara. Oleh industri yang tidak lagi bekerja atau menggunakan bahan mentah dari wilayahnya sendiri, tetapi mengambil bahan mentah dari wilayah-wilayah terjauh dan terpencil. Industri yang produknya tidak hanya dikonsumsi di rumah, tetapi juga oleh setiap orang di berbagai pojok dunia. Di tempat keinginan-keinginan yang hanya dipuaskan oleh produksi lokal, kami menemukan keinginan baru yang pemenuhannya dapat dipuaskan oleh produk-produk dari wilayah yang lain. Jadi ini sebenarnya tahun 1848 Marx sudah bicara soal globalisasi, soal bagaimana modal itu bergerak ke wilayah-wilayah lain. Ketika dia mentok di satu kota atau di satu daerah, dia akan bergerak ke wilayah lain. Dan ini kita lihat bagaimana modal bergerak dari Inggris, kemudian bergerak ke Amerika. Ketika di Amerika mulai full, dia bergerak ke Cina, dari Cina bergerak ke Vietnam, dari Vietnam ke Myanmar, termasuk ke Indonesia. Jadi produk-produk sekarang sudah tidak ada lagi yang dihasilkan dari satu tempat. Jadi namanya sekarang sudah ada global hub ya. Jadi production hub yang terjadi dari berbagai daerah, dan kita juga ingin menjadi bagian dari global hub itu. Nah, problema dari akumulasi kapitalisme itu adalah terjadinya konsentrasi kekayaan. Ini yang
yang disoroti oleh Harvey dari diskonten tadi, karena sifat dasar modal ini harus tumbuh, dia nggak bisa berhenti. Kalau dia berhenti itu seperti darah yang berhenti, kemudian terjadi stroke jantung gitu, atau air berhenti kemudian terjadi genangan banjir. Dia harus berputar hingga pengejaran keuntungan atau profit making itu menjadi keutamaan dalam kapitalisme. Dan adanya coercive law of competition memaksa para kapitalis ini untuk terus tumbuh. Nah, Harvey menyoroti adanya pertumbuhan berlipat ganda setiap 25 tahun. Jadi setiap 25 tahun tuh ukuran ekonomi global itu bertambah 2 kali lipat. Pada 50, ekonomi global itu sekitar 4 triliun dolar AS. Di tahun 2000 sudah mencapai 40 triliun dolar AS dan saat ini mencapai sekitar 80 triliun. Ini ukuran ekonomi global dan uang segitu banyak tuh mau kemana gitu kan. Dia harus berputar. Dan ketika dia mentok di satu tempat, dia berputar, dia bisa berpindah ke tempat lain gitu. Nah ini kemudian sifat inilah mengakibatkan karena putarannya tadi menjadi tidak seimbang, terjadilah the rich 1% gitu. Ini saya ambil dari Google, 1% menguasai segitu banyak ke, keuntungan sehingga yang the remaining 90% itu hanya sisa-sisanya aja, remah-remah rengginang lah istilahnya. Dan ini diperparah lagi pada tahun 80 oleh munculnya neoliberalisme. Jadi ini supaya nggak rancu karena kadang orang banyak mencampur adukan neolib dan kapital. Karena ini ada sebuah hal yang berbeda. Neoliberalisme itu orang kapitalis atau kapitalisme itu belum tentu neolib gitu loh. Jadi bisa jadi satu negara itu kapitalis tapi dia tidak harus neolib gitu. Tapi kalau neolib itu mungkin ya dia most likely pasti kapitalis gitu kan. Neolib ini menurut Harvey adalah sebuah class project. Jadi dia sebuah proyek kelas yang tujuannya adalah mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan secara terus-menerus dalam sekelompok elit kelas. Nah, inti dari neolib ini adalah keuntungan itu difokuskan pada satu kelas tertentu lah, seperti itulah. Nah, dia berusaha meminimalkan bahkan kalau bisa mengeluarkan peran pemerintah dalam ekonomi dan mewujudkan apa yang namanya free market. Ini di buku Neoliberalisme David Harvey. Saya rasa ini salah satu referensi yang sangat baik kalau ingin mempelajari neoliberalisme. Nah, langkah awal neolib adalah menaklukkan kekuatan serikat buruh dan merekonfigurasi situasi politik dengan melemahkan peran buruh ya. Jadi hal ini dilakukan pada tahun 80-an. Kalau kita lihat tahun 70-an bagaimana peran buruh, serikat buruh itu kan dari tahun 45, 50 sampai 70 itu kan kuat kan. Awal-awal sejarahnya kan seperti itu kan, memiliki kekuatan lah. Dan kemudian terjadilah stagnasi ekonomi di tahun 80, muncullah Thatcher dan Reagan yang punya sebuah ide, ini nggak bisa ekonomi seperti ini, kalau mau maju harus dilemahkan ini serikat buruh gitu. Jadi terjadilah kerusuhan di mana-mana pada waktu itu, dan setelah 10 tahun, tahun 90 serikat buruh ini berhasil dilemahkan, dan berbagai kekuatan-kekuatan negara yang mengatur perusahaan-perusahaan, jadi peran negara itu mulai berkurang, sehingga pasar bebas lah yang lebih diutamakan. Cara berpikir kaum neolib ini adalah individualism, jadi tanggung jawab personal dan upaya self improvement gitu. Jadi artinya kalau kamu sukses, maju, ingin maju, ya maju investasi pada diri sendiri gitu loh. Kalau miskin itu ya salah kamu gitu loh, karena kamu nggak invest pada. Jadi bukan salah sistem, pokoknya salahmu. Jadi intinya membangun individualisme. Dan ini pola pikir ini bekerja sangat baik untuk kaum kaya, khususnya ultra rich. Karena mereka memiliki lingkungan dan edukasi yang baik. Jadi kalau Bill Gates gitu ya, Bill Gates itu lahir di Silicon Valley, dia dokter paling daerah wilayah itu wilayah PhD paling tinggi di dunia gitu kan. Kemudian walaupun dia nggak lulus sekolah, tapi terus dia membuat di garasi. Nah tapi gimana kalau Bill Gates lahir di rumah yang nggak ada garasinya gitu kan? Jadi nggak bisa create apa-apa gitu kan. Tapi belum tentu Bill Gates kalau lahir di mana lah, di Kemayoran atau di mana, belum tentu gitu kan. Jadi memang ketika dia memiliki lingkungan dan edukasi yang baik, ini dia lebih menguntungkan sehingga akhirnya ini meninggalkan jurang yang semakin lebar. Dan terjadilah krisis global di tahun 2007-2008 yang memukul
krisis 2007-2008 ini memukul kapitalisme dengan sangat keras, khususnya neolib. Jadi mereka mulai kehilangan legitimasi secara politik, walaupun sistem kapitalisnya tidak berubah. Jadi setelah krisis 2007-2008, sistem ini sudah mulai terpukul. Nah, Harvey dalam bukunya yang 17 Contradiction and the End of Capitalism ini meramalkan bahwa kontradiksi yang dulu diramalkan oleh Marx itu memang sekarang sepanjang 150 tahun lebih itu kapitalisme itu mampu mengubah wajah dan mampu menyesuaikan diri dengan sehingga ramalan Marx itu tidak terbukti. Tetapi yang dia katakan adalah sekarang ini kontradiksi itu semakin runcing dan semakin tajam dan kita nggak tahu seberapa lama lagi the center can hold. Karena tadi di awal saya sampaikan terjadinya keresahan global di mana-mana, terjadinya kerusuhan di mana-mana. Ini sampai seberapa lama the center can hold dan ini sudah tidak bisa ditolerir menurut dia begitulah. Jadi memang di satu sisi dia punya sisi negatif memang kan krisis yang berulang-ulang sejak tahun dari kalau kita lihat sejarah krisis dari tahun misalkan dari 30 sampai 70 dan dari 70 sekarang itu semakin sering sekarang krisis. Dulu tuh bisa puluhan tahun krisis terjadi, sekarang beberapa tahun krisis lagi gitu kan. Jadi kapitalisme itu telah menyebabkan periode-periode krisis yang semakin sering terjadi baik lokal hingga global gitu kan. Kapitalisme juga memicu perang, degradasi lingkungan, punahnya habitat, kemiskinan di populasi kaum borjuis, ketimpangan, neokolonialisme dan masalah-masalah kesehatan, alienasi, ketidakamanan, kejahatan dan lain-lain. Tetapi di sisi positif, kita tidak bisa menafikan juga beberapa dari kita ini menikmati standar kehidupan ya belum pernah setinggi ini. Komunikasi, perjalanan sudah dapat revolusi, ditemukan teknologi digital, jarak dekat, penyebab teknologi, bahkan Zoom kita malam ini pun adalah buah dari kapitalisme. Jadi kapitalisme telah menyumbang banyak penemuan medis, biomedis, bertambahnya usia harapan hidup, kota-kota baru dibangun. Jadi ini memang sebuah kontradiksi. Nah, Harvey mengidentifikasi ada 17 kontradiksi. Jadi di buku ini saya mungkin nggak akan membahas secara detail mengenai buku ini, tapi secara garis besar dia membagi ada 3 kontradiksi yang fundamental, yang moving contradiction, dan dangerous contradiction. Nah, kontradiksi ini dia dekonstruksi dari pemikiran Marx yang kemudian dari situ dia lihat sudah semakin parah lah intinya. Jadi misalkan kontradiksi use value dan exchange value ini sudah dikenal, sudah ada sejak zaman Marx. Contoh use value dan exchange value itu use value itu adalah nilai guna suatu komoditas, exchange value adalah nilai pertukaran gitu kan. Jadi ketika kita membeli rumah zaman nenek kakek kita mungkin dulu, rumah itu nilai gunanya sangat banyak, yang lebih dia bisa sebagai tempat membesarkan keluarga, tempat di mana hati kita ada di sana, tempat berlindung, tempat heritage, misalkan arsitektur. Jadi banyak sekali nilai-nilai guna yang dipakai di rumah, tetapi juga ada nilai tukar. Nilai guna itu banyak, nilai tukar itu hanya satu, dalam satuan dolar, dalam satuan rupiah, euro, nah itu nilai tukar. Nah, di awal komoditas nilai guna ini harus lebih dulu gitu loh. Jadi kalau zaman kakek kita dulu bangun rumah di desa tuh semua gotong royong gitu kan, paling hanya butuh makan dan biaya-biaya seperlunya gitu kan. Tetapi sekarang nilai guna itu semakin tergerus digantikan oleh nilai tukarnya. Jadi kalau beli rumah yang dilihat pertama adalah seberapa bisa dipertukarkan lah inilah. Jadi harganya berapa, daerahnya di mana. Dan rumah yang awalnya digunakan sebagai tempat berlindung, tempat membangun keluarga, sekarang sudah menjadi tempat spekulatif. Sudah ada bandar-bandar spekulan rumah kan sekarang kan, properti dan semakin besar. Dan puncaknya adalah ketika krisis 2007-2008 ketika subprime mortgage, rumah itu nilai yang dijual adalah nilai pertukarannya. Kita sudah tidak tahu lagi harga rumahnya tuh ada siapa, karena yang dijual itu adalah surat-surat sampah kan, sehingga ketika orang-orang yang membeli rumah itu dia utangnya dia jauh lebih besar dari nilai rumahnya itu. Jadi kemudian terjadilah krisis 2007-2008. Nah, ini yang menyebabkan tadi terjadinya problem-problem dalam kapital
kapitalisme dari kontradiksi, dari satu kontradiksi dasar tadi. Kemudian uang dan nilai sosial tenaga kerja representasi dengan uang, bagaimana uang itu kalau bagi Marx adalah representasi atas sesuatu kan. Sekarang sudah tercerabut. Dia tidak merepresentasikan munculnya uang digital kayak Bitcoin, Ethereum, semua itu entah dari mana dia mewakili apa representasi kita sudah nggak tahu lagi. Jadi dia mencari nilainya sendiri lah seperti itu. Ini agak mengerikan ketika dia semakin jauh dari bentuk-bentuk asing. Jadi kalau emas masih jelas ada komoditasnya. Uang fiat pun memang dia menurut Marx itu adalah uang dia kan mau representasikan dari sebuah nilai kan, tetapi ada otoritas yang mengatur itu gitu kan, ada bank sentral yang mengatur itu sehingga ada aturan yang menjaga itu. Nah, kalau uang-uang digital ini memang belum ada ya. Dan terus kemudian beberapa kontradiksi di sini banyak dan mungkin nanti sambil diskusi aja, tapi yang paling berbahaya adalah yang terus-menerus componentless growth itu, terus kemudian bagaimana alienasi universal terjadi. Jadi kita semakin teralienasi dari pekerjaan kita gitu. Kita orang teralienasi dari kehidupannya. Jadi sekarang ini orang kerja capek tapi nggak tahu ngapain sih gue seharian. Aku tak terlepas kehidupanku sendiri bahkan dengan perusahaanku sendiri. Nah, melihat hal di atas, problema di atas, kemudian akhirnya menyadari pentingnya untuk menyuntikkan kapitalisme ini dengan sebuah pandangan etis karena dia melihat kapitalisme ini sudah tercerabut dari nilai-nilai etika dan moral, kemudian dia melihat kontradiksinya semakin tajam. Aspek etis ini harus dipikirkan oleh para kapitalis. Jadi dari kumpulan buku-bukunya itu dari mulai terbentuknya perkotaan, kinerja kapitalisme, aspek spasial, Harvey memang melihat bahwa aspek keadilan sosial ini nggak pernah dibahas dalam satu kesatuan analisis ilmu. Jadi kalau kita belajar ilmu ekonomi, ini para ekonom pasti paham sekali, terkesan kita memisahkan aspek produksi dan distribusi lah, seperti itu. Kita ekonomi itu fokus di efisiensi. Nah, masalah etika tuh, nanti malah kelamaan kita ngomongin etika, nanti nggak maju-maju gitu loh. Jadi kita produksi bagaimana bisa mendorong pertumbuhan, bisa menginginkan ekonomi, bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan, seperti itulah kira-kira para kapitalis. Nah, di hand itu para sosiolog atau bidang keilmuan kita diajarin di ilmu ekonomi bagaimana membuat walaupun ada pelajaran-pelajaran tapi seolah-olah aspek distribusi itu terpisah. Nah, Harvey menyatukan kedua produksi dan distribusi ini dalam suatu jembatan yaitu ruang karena keduanya itu tersambung kepada keberadaan ruang dalam hal ini perkotaan-perkotaan yang terjadi kan. Jadi urusan keadilan sosial dan tumbuhnya suatu kota yang muncul akibat kontradiksi kapital itu akan tersambung antara produksi dan distribusi. Tetapi ketika dia ingin memasukkan elemen moral itu, nah ini pemikiran saya kemudian setelah saya membaca buku-buku Harvey, kelihatan dia mengalami kesulitan ketika memasukkan aspek-aspek moral dan etis ini. Apakah di bidang politik ekonomi tidak, dia mengatakan tidak bisa dihindari dari masalah sosial etis. Tetapi ketika dia masukkan menjadi sulit gitu loh. Analisisnya jadi nggak jalan gitu loh, nggak duduk. Bangun ilmunya tuh jadi goyang gitu, nggak kena gitu. Akhirnya dia mencoba menghindari lah pembahasan etika, moral dan preferensi sosial. Dia hanya berkata ini kapitalisme sudah tidak bisa bertahan lagi dan harus diganti. Nah, diganti apa? Tidak banyak yang bisa dikatakan. Jadi itu kan kemudian di kalangan, dan ini memang problema para pemikir Marxis dari dulu ketika Unterbau dan Underbau itu selalu ada masalah, tidak bisa nyambung ketika memasukkan, sehingga Marx itu kan lebih kepada sains, determinisme materialis, sehingga ketika memasukkan unsur-unsur seperti moral itu nggak masuk ke dalam bangun pemikirannya. Termasuk ketika bicara alienasi itu tidak bisa masuk ke dalam. Ketika Marx bicara di transkip
di Economic and Philosophy di 1844 dia masih Marx muda masih bicara soal bagaimana dia memasukkan unsur-unsur alienasi, tapi ketika di Grundrisse sudah berubah lagi dan di Das Kapital dia tidak bahas banyak, dan di pemikir-pemikir Marx sebelumnya menghilangkan konsep-konsep seperti itu karena memang konsep Marxis ini lebih scientific ilmiah. Jadi ketika Harvey mencoba memasukkan dimensi itu mengalami kesulitan. Tapi Harvey tentu tetap menganggap penting di bukunya Social Justice and the City ini, kalau kapitalisme mau bertahan, memang aspek-aspek etik, aspek-aspek moral harus dimasukkan ke dalam pemikirannya. Nah, tetapi seperti apa bentuk etisnya, dia kemudian merefer kepada pemikiran Rawls, Amartya Sen, Karl Polanyi untuk melihat kepada aspek-aspek distribusinya. Walaupun setelah saya lihat Rawls itu lebih kepada aspek distribusi. Dia tidak memikirkan bagaimana proses produksinya. Nah, sehingga tidak kena juga sebenarnya. Nah, di buku-buku Harvey yang mengenai perkotaan, jadi Harvey ini emang mengangkat persoalan etis akibat terbentuknya perkotaan. Dia mencoba melakukan pendekatan aspek distribusi dan keadilan sosial. Nah, dimensi etis terpinggirkan dalam analisis ekonomi karena aksi manusia dalam mengejar keuntungan telah menyebabkan modal berakumulasi dan bergerak sedemikian cepat. Kenapa dipinggirkan? Karena tadi bergeraknya cepat, harus berakumulasi, harus berputar. Sehingga kesulitan kalau memasukkan hal-hal etis itu. Jadi dia menyadari hal-hal seperti itu. Jadi memang walaupun dia tidak bisa dikesampingkan terhadap aspek-aspek ekonomi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di sini bahwa menyelesaikan masalah itu tidak mudah. Jadi dia berusaha mengatasinya, tapi menyadari bahwa penyelesaian masalah ini tidak mudah. Lalu bagaimana kita memasukkan etika ke dalam kapitalisme yang ada saat ini? Kalau kita tidak ingin kapitalisme ini kemudian menjadi terseret jauh dan menuju pada jurang kehancurannya seperti yang diramalkan Marx. Karena dengan krisis yang terjadi terus-menerus, termasuk ketika krisis pandemi COVID ini memang sudah banyak yang meramalkan kapitalisme sudah tidak bisa sedang menuju kehancurannya. Jadi kemudian yang diperlukan adalah bagaimana pemberontakan etis. Dan ini panjang sekali ceritanya, sejarahnya panjang sekali, bagaimana dari abad ke-18 itu sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan yang klise sebenarnya dan nggak beranjak kemana-mana. Karena sebenarnya karena tadi pemikiran Marxis itu ditandai materialisme sejarah, Harvey pandangannya persis seperti para pemikir Marxis bahwa bukan kesadaran yang menentukan realitas, melainkan sebaliknya. Realitas material yang menentukan kesadaran, oleh karenanya memasukkan dimensi etis dalam analisis kinerja kapitalisme sangat sulit menemukan jawaban memuaskan. Jadi itu yang kita temukan dan saya sampaikan pada malam ini. Mungkin kalau kita lihat beberapa pintu masuk untuk menganalisis etika dalam kapitalisme ini bisa dilihat dari bukunya Karl Polanyi. Saya coba mengangkat bagaimana economic embeddedness. Ya. Jadi bahwa yang terjadi sekarang ini kan bagaimana ekonomi itu tercerabut dari kehidupan. Ya. Jadi ekonomi itu cenderung sekarang banyak orang ya, dan mungkin anak-anak ekonomi juga yang belajar ekonomi melihat ini sebagai sistem independen dan terlepas dari kehidupan sosial gitu loh. Nah, itu adalah menurut Polanyi itu adalah sebuah fiksi. Ya, karena tidak pernah dalam sejarah suatu sistem sosial terpisah atau menjadi subordinat ekonomi. Jadi cara pikir kita tidak melihat ekonomi itu suatu bidang yang terpisah. Jadi homo economicus itu adalah sebuah andean epistemik lah kalau kata Bu Karlina kan seperti itu, bukan andean ontologis, sehingga harus dipisahkan, kita harus mampu berpikir bahwa ini ekonomi itu harus tertanam. Nah dari situ ada satu pemikiran bahwa Polanyi punya sebuah pemberontakan etis terhadap free market atau self-regulated market, yaitu melalui yang dinamakan double movement. Nah, double movement ini bisa disuntikan ke dalam kapitalisme sekarang karena ada dua aspek dari double movement ini. Pertama adalah tekanan untuk mereformasi pasar free market tadi oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi ini masyarakat sekarang komunitas,
masyarakat filsafat Indonesia, seperti hal-hal seperti ini adalah kelompok-kelompok yang bisa menyeimbangkan, melakukan pemberontakan etis dan mengacu pada sebuah gerakan balik yang dianggap perlu untuk dimobilisasi dalam melawan pasar swatata tadi yang mencerabut aspek-aspek etis dari ekonomi. Jadi memang ini menjadi sebuah salah satu pilihan dan tentunya Amartya Sen juga menulis bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dilepaskan dari etika sehingga untuk ini kan kapitalisme sekarang diperlukan suntikan-suntikan hal seperti itu. Nah, eh, kapitalisme di masa COVID ini mungkin terakhir David Harvey dari tulisan yang terakhir mengatakan bahwa COVID-19 ini not a wild fluctuation but an almighty crash in the heart of the form of the consumerism that dominates the most affluent countries. Jadi kapitalisme telah meng-create namanya konsumerisme instantaneous consumption. Dulu tuh kita beli barang itu sekali jadi, beli baju, maksudnya bisa kita pakai lah baju, sepatu, tapi sekarang di-create instantaneous consumption. Nonton Netflix, nonton film itu kan instantaneous consumption. 10 series selesai, konsum yang lain, tapi barangnya nggak ada sebenarnya kan. Termasuk kita meng-create pariwisata, pergi ke satu daerah melihat di sana, kemudian kita konsum semua di sana dan kemudian ya sudah pulang kita nggak bawa barang nggak bawa apa gitu, tapi sebuah instantaneous consumption dan itu sekarang sudah menguasai lebih dari menurut Harvey 80% consumption dan ketika COVID terjadi yang terjadi adalah itu semua berhenti yang wisata, traveling semua berhenti sehingga mengganggu kapitalisme. Nah, yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ini adalah peran pemerintah, government funded. Pemerintah harus turun tangan dan mendorong konsumerisme lagi. Consumption itu harus didorong lagi. Dan ini dalam arti kata si Harvey adalah this is requiring socializing the whole economy in the US without calling it socialism. Jadi pada akhirnya kita tetap membutuhkan pemerintah lah untuk turun menyelamatkan konsumsi dan ekonomi ini. Mungkin itu saja sebagai pengantar kita diskusi dan nanti kita bisa dilah. Gitu. Saya kira Mas Edward kami kembalikan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunan. Sudah berjuang keras untuk memotret satu disertasi penuh nih Pak ya, dalam 40 menit. Iya, karena peserta ada banyak, saya akan buka untuk termin pertama, mungkin untuk 3 orang respon. Silakan menggunakan kolom komentar sebelum nanti saya akan tunjuk 3 orang pertama. Silakan Bapak Ibu.